أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruqyah, apa kabar kita semua? Semoga kita berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita lanjutkan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Pada episode yang lalu kita telah menjelaskan kurang lebih ada 15 tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Jadi kita lanjutkan, sahabat Ruqyah. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu biasa sering mencium bau wangi-wangian, ya, baik itu bau dupa atau bau kemenyan atau bau menyengat semacam bunga melati. Itu sering terjadi, ya, itu sering terjadi. Ini bisa dikategorikan sebagai tanda-tanda terkena gangguan jin. Kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan jin itu sering mengalami pusing yang berlebihan. Pusing yang berlebihan atau vertigo, ya. Melihat benda-benda di sekitar itu seperti bergerak, ya. Berputar terbalik, miring atau lain sebagainya sehingga hilang keseimbangannya. Jadi orang yang terkena vertigo itu bisa jadi dia merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri terkena gangguan jin. Kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan jin juga sering melakukan perbuatan atau pekerjaan yang tidak disadarinya. Kadang dia tidak sadar dengan apa yang dikerjakannya. Dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Nah, ini bisa jadi merupakan ada jin di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan jin atau di dalam tubuhnya ada makhluk yang bernama jin, itu mempunyai kemampuan supranatural atau disebut dengan indera keenam. Jadi orang yang bisa melihat perkara-perkara gaib, orang yang bisa menerka-nerka atau menghayal-hayalkan sesuatu yang gaib, ya, atau mempunyai kemampuan yang lebih, ya, sehingga sering disebut orang pintar. Ini bisa jadi bahwa di dalam tubuhnya terdapat jin. Kemudian selanjutnya, ya, orang yang di dalam tubuhnya ada jin atau orang yang terkena gangguan jin itu sering merasakan atau mengetahui keberadaan makhluk halus atau jin itu sendiri. Bahkan sesekali atau seringkali dia bisa melihat penampakan dari makhluk yang bernama jin. Ya, selanjutnya, orang yang terindikasi di dalam tubuhnya ada jin itu sering merasakan, ya, sakit di satu titik, ya, sakit di satu titik yang sifatnya berkepanjangan, ya, sifatnya berkepanjangan, dan bahkan ketika diperiksa ke dokter itu tidak terdeteksi penyakitnya, ya, baik itu di bagian bahu, di bagian dada, di bagian perut atau di bagian yang lainnya, ya. Sakit itu tidak terdeteksi oleh dokter atau medis, ya. Kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan jin itu sering tertawa sendiri, ya, atau kadang kita, ya, melihat orang yang tertawa sendiri itu kan, ya, ini kurang normal, ya. Bisa jadi bahwa orang tersebut sedang mengalami gangguan jin. Kemudian selanjutnya, orang yang terkena gangguan jin itu susah tidur, ya, susah tidur, atau mempunyai penyakit insomnia yang berlebih, ya, sehingga susah dia untuk tidur. Kadang ketika tidur kemudian terbangun tengah malam itu sulit untuk tidur kembali.
Nah, ini bisa merupakan tanda-tanda bahwa di dalam tubuhnya ada jin. Ya. Kemudian orang yang terkena gangguan jin itu sering mengalami yang namanya tindihan atau ketindisan, ya. Sehingga badannya ketika tidur itu terasa terkunci, ya, susah untuk bergerak dan susah untuk bernapas. Itu terjadi berulang-ulang, ya, sering mengalami tindihan. Kemudian selanjutnya sering mimpi buruk, ya, sering mimpi yang menyeramkan, atau sering mimpi dikejar-kejar oleh binatang yang menyeramkan, binatang buas, baik itu ular besar atau binatang semacam serigala, harimau dan lain sebagainya yang menyeramkan, atau binatang buas, ya. Kemudian, ya, ini yang sering ngigau, ya. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu sering ngigau atau sering bicara sendiri, ya. Tidur tapi dia sering berbicara, dan kadang sering giginya itu, ya, bunyi, ya, ngereket gitu, ya. Kemudian pernah mengalami mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi, ya, sering mengalami mimpi seolah-olah dia jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi melayang-layang, ya. Kemudian sering mimpi tentang kuburan, baik itu dia melihat pocong, melihat batu nisan, atau melihat orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal, itu sering dia melihatnya. Ini bisa diindikasikan bahwa dia sedang mengalami gangguan jin, ya. Kemudian selanjutnya sering mimpi melihat orang yang aneh, ya, melihat orang yang aneh, ya. Jadi tinggi besar atau semacam raksasa dan lain sebagainya yang kelihatannya aneh, maka ini juga merupakan indikasi bahwa dia sedang mengalami gangguan jin, ya. Kemudian selanjutnya, ya, sering mendengkur dengan keras, ya, mendengkur dengan keras, ya. Jadi mendengkur dengan keras juga bisa merupakan indikasi bahwa di dalam tubuhnya, ya, ada jin, ya, mengaung seperti harimau, atau giginya berbunyi-bunyi ketika dia tidur. Ya, sahabat Ruqyah, inilah beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk tanda-tanda yang berikutnya, insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.